Puji nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Wahyu pasal yang keempat. Kita baca Wahyu pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, dan seterusnya bergantian. Mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama dengan bergantian. Saya baca ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang, bagaikan sambrut rupanya. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 bokor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Kita baca bersama. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Mengawali tahun yang baru ini, sebagaimana kita ketahui bahwa inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita, yaitu berpusat kepada Kristus. Saya tidak akan menjelaskan secara mendetail tentang bacaan yang ada di dalam Wahyu pasal 4. Tetapi memang sengaja kita baca seutuhnya supaya ada gambaran yang jelas bagi kita betapa sakral, mulia, agung, kudus Allah itu. Supaya kita ada gambaran yang jelas tentang bagaimana maha mulianya Tuhan Allah yang bertahta dan duduk di atas tahta itu. Sehingga setiap kali pujian itu dipersembahkan kepada Dia yang layak,
Maka 24 tua-tua itu jatuh tersungkur dan melemparkan mahkotanya, karena hanya dia yang duduk di atas tahta yang layak menerima segala-gala kemuliaan itu. Saudara, kita telah selesai 2015 dengan pesan Tuhan, berpusat dengan pesan Tuhan oleh Dia, dari Dia segala sesuatu, yang kita singkat dengan oleh karena Kristus. Sejauh mana kita memahami dan mentaati pesan Tuhan, tentu Tuhan yang bisa menilai keberadaan kita masing-masing. Dan jika tahun ini Tuhan memberikan suatu pesan, kita tahu bersama bahwa pesan Tuhan yang disampaikan secara berjemaat bagi kita ini bukan hanya sekedar sebuah ayat yang dicantumkan untuk kita baca, tapi Tuhan tahu persis keberadaan jemaat di tempat ini. Sama seperti ketika saudara juga menerima pesan khusus dari Tuhan, entah apa bentuknya, nasihat, penghiburan, teguran, yang saudara terima secara pribadi melalui ayat-ayat yang sudah saudara terima di tanggal 1 Januari 2016, itu juga bukan hal yang kebetulan. Ketika orang menerima ayat yang mungkin baginya keras, baginya teguran, atau katakanlah sulit untuk diterima karena bukan seperti itu, dan kenapa Tuhan berbicara seperti itu, ada niat untuk mengganti, dan orang coba mengganti dengan ayat yang lain, ternyata lebih keras dan lebih sadis, kalau mau dikatakan secara kasar. Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu secara persis segala keberadaan kita secara pribadi. Dan apa yang Tuhan firmankan sebenarnya pertolongan bagi kita. Karena firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi itu akan terwujud dalam bentuk real dan nyata. Saudara, mari kita menyadari, kalau saudara dan saya, ya tadi baik dalam doa maupun dalam kenyataan, memang kita baru 3 hari menjalani 2016, karena ini tanggal 3. Baru 3 hari. Artinya kita baru mengawali perjalanan hidup kita di 2016. Itu kalau kita gambarkan ini sebagai 1 tahun. Baru saja kita mengawalinya. Itu real secara kalender. Tetapi kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, saudara, dengan hitungan waktunya Tuhan, dengan hitungan zaman-zaman yang ada sesuai dengan apa yang firman Allah katakan, maka kita tahu bahwa ini adalah akhir zaman. Setiap hamba Tuhan mengakuinya, setiap orang percaya yang serius mendalami firman Tuhan mengakuinya. Nah, di dalam pemetaan zaman ini, sehingga dikatakan akhir zaman atau zaman akhir, 2016 itu di sini. Berarti kita sedang berada di penghujung akhir zaman.
Kita tidak akan menghitung secara ekstrim seperti yang biasa dilakukan dan sudah pernah terjadi di dunia, bahkan di negeri kita. Kelompok-kelompok Kristen tertentu yang coba menghitung kedatangan Tuhan dengan tahun yang akan terjadi. Beberapa bulan yang lalu, ya jelas tentu itu 2015, saya dapat tugas di Sulawesi Utara untuk mengurus sesuatu pelayanan. Dan di situ saya dapat memahami, mengetahui apa yang pernah terjadi dengan sekelompok gereja yang ada di Jawa Barat, yang oleh karena sudah menanamkan akhir zaman ini secara ekstrim kepada jemaat, maka seluruh jemaat dianjurkan menjual segala apa yang ada padanya. Harta bendanya dijual untuk pindah di sebuah desa yang ada di Sulawesi Utara, karena Tuhan akan datang di situ. Yang aneh juga, jemaat juga melakukan. Jadi serombongan jemaat pindah ke situ karena sudah menjual segala hartanya, tetapi sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang. Sehingga jemaat ada yang kembali lagi ke Jawa Barat, pulang kampung lagi. Pernah juga terjadi juga di Jawa Barat, sekelompok orang Kristen sedang menanti kedatangan Tuhan pada tahun dan bulan dan tanggal tertentu, dan ternyata Tuhan tidak datang-datang, Tuhan Yesus tidak datang-datang, yang datang polisi menangkap mereka semua karena dianggap bidat, ajaran sesat. Memang tidak ada di antara kita yang dapat melakukan dan tidak pernah disuruh oleh Tuhan untuk menghitungnya. Tuhan hanya membawa kita kepada satu pemahaman, pengertian untuk melihat tanda-tanda zaman, sehingga kita harus siap sedia. Nah, saudara, dengan keberadaan saudara dan saya yang ada di penghujung akhir zaman ini, kita harus lebih waspada, lebih bijak, dan lebih berhati-hati menjalani hidup kita. Kita tidak boleh takabur. Segala keberadaan kita juga tidak boleh disita dengan segala hal-hal duniawi, sekalipun kita masih hidup di dunia. Tapi itu tidak boleh mempengaruhi kita, kemudian menyeret kita dan membawa kita hanyut di dalamnya, sehingga kita lupa bahwa kita berada di penghujung akhir zaman ini, dan segala sesuatu dapat terjadi dengan begitu cepatnya ketika Tuhan melakukan dan menggenapi segala perjanjiannya. Itu sebabnya, saudara, mengapa tahun ini Tuhan membawa dan menginginkan kita semua jemaat Tuhan di tempat ini, selain daripada pesan-pesan pribadi mulai ayat-ayat saudara yang saudara sudah miliki, untuk hidup berpusat kepada Kristus, pribadi lepas pribadi. Setiap pribadi ataupun juga dapat kita sadari bahwa kehidupan rohani atau iman dengan segala macam bentuk aktivitasnya, termasuk pelayanan, saya tekankan untuk mengingatkan kembali, sangat bersifat pribadi. Tidak ada ketergantungan dengan yang lain, dan tidak bisa kita jadikan ketergantungan, keterkaitan dengan yang lain menjadi penyebab-penyebab untuk kita tidak mencapai apa yang Tuhan
telah tetapkan untuk kita lakukan. Nah, ketika pribadi-pribadi ini tidak dapat berpusat kepada Kristus, maka kita tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada garis horizontal di sini, tetapi berpusat kepada Kristus. Nah, oleh karena itulah saya sudah sampaikan tadi, mari kita hidup bijak, mari kita waspada, mari kita berhati-hati. Dan malam ini saya ingin membawa merindukan, membawa saudara untuk memahami jebakan waktu. Karena kita masih berbicara konteks ini dalam bentuk berada dan hidup di penghujung akhir zaman. Jebakan waktu. Hidup kita berada di garis waktu, sehingga kita tidak bisa mempercepat waktu dan mempersingkat waktu, walaupun itu populer menjadi bahasa protokoler oleh setiap orang yang jadi MC. Seringkali keluar untuk mempercepat waktu, begini, untuk mempersingkat waktu begini. Tetap tidak bisa. Waktu tidak bisa dipercepat. Tetap 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit. Waktu juga tidak bisa dipersingkat. Itu sudah hitungannya. Dan 24 jam adalah sehari. Jebakan waktu apa, saudara? Sebab banyak orang terjebak dengan jebakan waktu. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita harus siap mental untuk mendengarkannya. So, kalau saudara tidak siap mental, saudara nanti akan bisa tersinggung, bisa bukannya tersinggung, saudara bisa jadi apatis, saudara jadi lemah. Sudahlah kalau begitu, karena Tuhan sudah mau datang. Bukan itu maksud saya. Nah, saya kasih contoh konkret. Siapa yang sempat mengikuti sebuah acara nasional di televisi yang dilakukan di Papua baru-baru ini, menjelang akhir tahun, kalau tidak salah tanggal 31 atau tanggal 30. Nah, berarti saudara, puji Tuhan, saudara tidak menjadi penggemar televisi, atau sebaliknya menjadi penggemar tapi cukup drama Korea. Saudara tidak berdosa nonton televisi, tetapi jangan cuma drama Korea dan film India. Ibu-ibu juga suka film India. Sekarang lagi populer. Kenapa? Gagah-gagah dia punya laki-laki. Kamenge. Kalau ibu ini bahasa ibu-ibu loh. Bukan pemudi-pemudi, ibu-ibu. Wah, bahaya ini ibu-ibu ini. Kalau bilang gagah-gagah DP laki-laki. Minta Jadi mari kita juga mendengar berita. Apalagi berita setiap saat ada di genggaman tangan kita. Ada berita setiap saat. Begitu selesai jam 12, saya lacak perayaan tahun baru di seluruh dunia. Beberapa jam kemudian muncul, rupanya yang paling selatan yang duluan tahun baru, yaitu di New Zealand, ya, karena beda sekian jam. Mereka duluan tahun baru begitu. Sesudah itu pindah-pindah ke berbagai negara, dan semua negara di dunia tidak pandang dari latar belakang kepercayaan apapun, bahkan yang komunisme juga merayakan dan menyambut tahun baru dengan spektakuler, dengan kembang-kembang api dan lain sebagainya. Terakhir kembang api begitu meriah, akhirnya lempari hotel dan membakar salah satu hotel yang ada di Dubai. Nah, saudara, apa yang saudara ketahui tentang satu acara nasional yang terjadi di Papua, di Merauke beberapa hari yang lalu? Acara itu saya mendapat hikmah untuk bagaimana hidup bijaksana di penghujung akhir zaman ini.
itu sebuah upacara nasional yang dinamakan penanaman kapsul waktu. Kapsul waktu ini isinya adalah visi dari setiap provinsi dikumpul jadi satu, yang diharapkan semuanya terwujud pada tahun 2085. Sekarang berapa? 2000 berapa sekarang? 16. Anggaplah karena baru berapa hari. Nah, 2016, 2085 dipotong 2015 karena baru berapa hari, supaya tidak susah saudara menghitung dia punya 5, sama-sama 5. Berarti lagi berapa tahun? 70 tahun. Kira-kira kalau kita rombak udah apa ulang 70 tahun, umur panjang, bagaimana DP model? Saya tidak bisa bayangkan Pak Samor DP model. Dengan bapak-bapak yang lain. Apalagi dengan ibu-ibu yang lain, apalagi yang sekarang mungkin kita sudah tidak ada di dunia ini. Ini kapsul waktu. Saudara, ini sebuah acara yang luar biasa. Kita ambil dulu luar biasanya. Kemudian kita akan mempelajari jebakan waktu. Apa yang luar biasa yang positif di sini? Sebuah mimpi ke depan. Dan di situ ada 2 anak SD yang membacakan suatu pernyataan untuk sebuah mimpi ke depan, apa yang akan terjadi dan tergenapi dan tercapai, kalau bahasa umum tercapai untuk 2085. Luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Sebab memang kalau sebuah bangsa, jangan bilang bangsa, seseorang saja hidup tanpa satu visi yang jelas, tanpa suatu mimpi ke depan, tanpa suatu cita-cita ke depan untuk suatu target yang akan dicapai, maka ini berarti hidup itu setiap hari hanya menjalani kegiatan-kegiatan rutinitas, sebab dia belum mati, masih hidup. Jadi dia harus jalani hidup itu, tapi hanya rutinitas tanpa arah, tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai. Jadi mimpi ini perlu. Artinya dari sekarang sampai 70 tahun ke depan ada sesuatu yang sedang dipergumulkan, diperjuangkan, dikerjakan dengan begitu rupa supaya terwujud pada tahunnya. Dan pada saat itulah akan ada upacara. Karena upacara pertama sudah diadakan di Sabang, ujung sana Aceh, dan kemudian akhir tahun ini diadakan di Merauke. Sehingga Bapak Presiden juga bertahun baru dan bermalam tahun baru di Papua. Jadi dari ujung ke ujung seluruh negeri ini. Dengan demikian ada suatu tujuan yang jelas, ada pergumulan, ada bekerja dengan keras, ada sasaran, tujuan, dan target yang akan dicapai. Itu yang akan memotivasi setiap orang untuk mencapainya. Itu kalau kita berbicara secara manusia lahiriah pada umumnya. Mimpi dibutuhkan. Sama kalau secara rohani, kita ditanamkan di tempat ini untuk memiliki visi Allah. Bukan cuma memiliki visi, tapi memiliki visi Allah. Karena mimpi manusia, visi manusia itu bisa diciptakan sendiri. Tapi visi Allah adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki saudara kerjakan menurut kehendaknya
untuk diwujudkan. Itu bedanya visi Allah dan visi manusia. Nah, saudara, tapi saya bicara secara umum dulu. Nah, jadi ini mimpi yang sedang diperjuangkan untuk 70 tahun ke depan. Sekarang, ada jebakan waktu apa yang ada di situ? Yang bisa berdampak negatif, yang bisa membuat kita tidak bijak. Nah, peristiwa ini kita tinggalkan dulu sejenak. Nanti sebentar kita bahas lagi. Kita kembali dulu pada diri kita masing-masing. Mungkin saudara juga ada mimpi, ada kerinduan, ada cita-cita, ada sesuatu yang ingin dicapai. Apakah saudara dapat menangkap bahwa sekalipun itu positif untuk sesuatu pencapaian ke depan dan target yang akan dicapai, sehingga saudara bekerja begitu rupa dan melakukannya dengan serius sampai tercapai, tapi apakah saudara nangkap bahwa di dalamnya ada jebakan waktu yang berbahaya bagi kita? Oke, saya rindu untuk kita bersama-sama membuka dulu Alkitab kita masing-masing. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Ayat 1 dulu ya, nanti saudara kasih tanda. Ibrani 12 ayat 1. Kita baca. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, sekarang kita kembali kepada jebakan waktu. Ketika seseorang punya tujuan yang jelas ke depan, itu positif. Dan memang harus begitu. Kita tidak boleh hidup tanpa tujuan yang jelas. Kita tidak boleh hidup hanya menjalani rutinitas, bangun jam sekian, mandi, kemudian mengerjakan ini, kemudian makan siang, kemudian kerja, kemudian makan malam, dan seterusnya. Tidak bisa hanya rutin seperti itu. Harus ada tujuan yang jelas. Tapi tahukah saudara, semua yang positif, iblis punya kemampuan merubahnya menjadi negatif. Antara lain jebakan waktu. Siapa yang baru menikah di sini? Ya, mereka dua, anak saya baru menikah. Siapa lagi yang baru menikah di sini? Atau akan menikah dalam waktu dekat? 2016 sudah ada persiapan menikah. Sudah tahu? Setiap orang yang baru menikah akan mempersiapkan ke depan segala sesuatunya yang akan mereka menjalani. Seseorang yang akan menikah, wah, lebih rumit lagi. Kenapa? Karena kalau sudah menikah menjalani, ini tinggal dijalani kan. Tapi kalau orang menikah, orang mau menikah, itu ada tanggalnya yang menghadap di depan, tanggal sekian, bulan sekian, bertempat di mana. Sehingga segala sesuatu persiapan ini harus selesai dulu sebelum tanggal. Nah,
Atau, nah, siapa di sini yang sedang merencanakan sesuatu usaha atau sesuatu yang akan saudara kerjakan 2016? Oke, tangkap semua pertanyaan ini ya. Nanti saya akan uraikan apa jebakan di dalamnya. Mungkin pengajaran baru sudah selesai setengah tahun yang lalu ya. Karena biasanya ibu guru kalau pengajaran baru bulan pertengahan ya. Nah, tapi biasanya bulan-bulan begini sudah mulai ya. Nah, oke. Ketika seseorang akan melanjut ke perguruan tinggi, dari seorang siswa menjadi mahasiswa, itu jauh-jauh hari dia sudah bikin persiapan. Jauh-jauh hari dia sudah harus mendaftar. Jauh-jauh hari sudah ada jadwal untuk ditesting dan lain sebagainya. Oke, kita bicara calon mahasiswa yang sudah jadi mahasiswa. Tangkap semua ini peristiwa-peristiwa nyata ini, karena kita akan temukan jebakan di dalamnya. Yang sudah mulai menjalani di perguruan tinggi, dia tahu selain daripada kedokteran, dia tahu bahwa paling 4-5 tahun sudah selesai. Terkecuali dia punya bodoh bisa 20 tahun. Pasti tidak ada juga seperti dulu. Sekarang dikeluarkan kalau terlalu lama. Nah, oke. Siapa di sini yang adalah kontraktor, yang menandatangani kontrak 5 tahun, menandatangani kontrak 10 tahun? Oke, contoh-contoh ini sudah cukup. Saudara tahu, semua contoh-contoh tadi dalam perilaku-perilaku dan peristiwa-peristiwa hidup yang ada dalam hidup kita, kalau kita tidak berhati-hati dan kita tidak bijak, di dalamnya ada jebakan waktu. Jebakan waktu inilah yang akan membuat kita bisa hidup tidak berpusat kepada Kristus, tetapi berpusat kepada apa yang sedang kita jalani. Kenapa? Karena kalau kita mau tercapai apa mimpi kita, seluruh dan segenap dan apa yang ada pada kita, seluruh eksistensi diri kita akan disita dan tersita untuk melakukan itu dengan serius sampai semuanya tercapai. Dan tanpa kita sadari secara alamiah, rasa tanggung jawab kita, sekarang kita bicara positif, rasa tanggung jawab kita terhadap hidup kita untuk semuanya bisa tercapai, tanpa kita sadari secara alamiah, kita terjebak ke dalam jebakan waktu. Maka lupalah kita bahwa secara kebenaran firman, kita sedang hidup di penghujung akhir zaman. Nah, sekarang bentuk konkretnya. Ketika saudara menandatangani sebuah kontrak kerja, apa bentuknya, entah itu proyek bangunan, proyek apa saja, 5 tahun, maka seluruh keberadaan kita ini akan tersita dengan serius menanganinya selama 5 tahun. Dan kalau kita tidak hidup bijak, semua hal-hal yang sebenarnya ini hanya hal biasa dalam menjalani hidup akan membawa kita beralih kepada hal duniawi. Kita hidup di dunia tapi bukan untuk duniawi. Ini jebakannya. Kenapa? Sebab kalau saya
Sebuah kontrak 5 tahun atau 7 tahun, apalagi 70 tahun, kalau saya tidak bekerja dan menangani dengan serius, itu tidak akan tercapai. Dan karena saya menangani dengan serius, maka semuanya tercurah ke situ. Dan kalau kita tidak bijak, waktu menjebak kita. Kita lupa kalau kita hidup di penghujung akhir zaman. Apalagi kalau iman yang kita miliki hanyalah kita pakai untuk memperbaiki nasib. Ini memang aneh, saudara. Memang tidak enak diuraikan. Tapi kalau kita tidak diperingati, ini berbahaya. Oleh iman kepada Yesus Kristus yang kita terima secara pribadi di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita boleh memiliki hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan sorga. Artinya urusan akhirat sudah beres. Untuk boleh menikmati hidup di dunia ini, menikmati perjanjian-perjanjian Tuhan, kita ditetapkan untuk harus hidup dengan iman. Tapi sayang, seringkali iman itu kita hanya anggap sebatas jawaban doa untuk suatu keinginan hati. Salahkah untuk berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan materi? Tidak. Tapi Tuhan juga tidak menginginkan kalau iman kita hanya kita pakai untuk menghadirkan benda-benda materi. Oke, mari sejenak kita ingat ketika Tuhan Yesus mengajar kita berdoa dengan doa Bapa kami. Di dalam kalimat doa Bapa kami itu apa yang dikatakan? Berikanlah kami pada hari ini, lanjut, makanan kami yang secukupnya. Tapi ternyata talebe-lebe, sehingga jadi penyakit karena makan talebe. Tahu? Berarti untuk kebutuhan-kebutuhan materi sebenarnya kan kita tidak perlu lagi mempersoalkannya. Dan mengapa iman kita pakai berlelah-lelah untuk urusan materi? Sedangkan jaminan Tuhan hidup yang berkelimpahan. Kita jujur, saudara, kita punya doa lebih banyak doa untuk memperbaiki nasib. Dari susah menjadi senang, dari miskin menjadi kaya. Ini yang saya istilahkan doa-doa perbaikan nasib. Padahal kalau kita bicara nasib, tidak perlu lagi kita persoalkan. Kenapa? Karena Tuhan berkata dalam Yeremia, Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Berarti kan kita tinggal jalani. Tapi masih juga kita tidak mau jalani, kita ganti dengan doa. Salah kabar doa? Tidak salah. Tapi jalanilah. Terakhir doa kita hanya doa minta-minta. Hanya doa perbaikan nasib. Berikut, bicara lagi soal materi. Apa yang Tuhan katakan dalam Ulangan 28? Engkau akan terus naik, bukan turun. Terus naik dan jadi. Nah, apalagi saudara mau melampaui kepala? Sebenarnya kan tidak perlu lagi kita persoalkan. Tinggal kerja, tinggal laksanakan dengan iman, karena semua Tuhan sudah sediakan. Yang lebih dahsyat lagi apa?
Aku akan perintahkan berkat datang kepadamu. Orang lain jungkir balik, mati cari rezeki. Ini tidak, rezeki cari kita. Saudara, perkataan ini saya tidak hanya katakan seperti ini. Sebab sudah banyak orang-orang yang mengalaminya. Di saat semua dalam kesulitan, mereka bingung. Kami boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Kami dicari rezeki, berkat itu yang mencari kami. Apalagi yang lebih dahsyat. Yang lebih dahsyat lagi begini. Kekayaan orang fasik disimpan untuk orang benar. Nah, aduh luar biasa. Sudah bagaya jongana nanti Tuhan kasih pindah kemari. Karena kekayaan orang fasik disimpan untuk orang luar biasa kan? Tapi masih juga kita pakai iman kita untuk menghadirkan benda-benda materi. Ini tanggung jawab hamba Tuhan dan gereja yang salah didik jemaat. Artinya tinggal kita jalani dengan hidup oleh iman. Apa itu? Iman itu adalah ketaatan atas apa yang Tuhan telah tetapkan untuk kita lakukan. Ada bahagiannya untuk Tuhan lakukan. Setelah bahagian kita lakukan. Dia bukan hanya sekedar doa untuk minta sesuatu, untuk dihadirkan oleh Tuhan. Tuhan sudah hadirkan, Tuhan sudah sediakan. Tinggal kita melakukan ketaatan. Kalau kita pahami ini, saudara, apapun pengaruh akhir zaman yang ada di sekitar kita, tadi dikatakan begitu banyak dosa yang merintangi. Karena awalnya belum jadi dosa, lama-lama so jadi dosa. Kenapa? Mari kita lihat. Dan pasti kita masih ingat, walaupun kita tentu dilarang untuk menghakimi, tetapi kita pasti mengingat bagaimana mereka dengan tekun, belum punya apa-apa, begitu tekun, begitu serius kepada Tuhan, bergantung harap kepada Tuhan, berpusat kepada Kristus. Tetapi setelah semua hal materi itu hadir, saudara tahu kira-kira keadaannya seperti perumpamaan Tuhan Yesus. Apa perumpamaan Tuhan Yesus? Pasti saudara pernah baca. Satu saat Tuhan memberikan perumpamaan, ada seorang yang akan mengadakan pesta perjamuan. Pesta perjamuan dan mengundang orang-orang tertentu. Masih ingat ya? Ketika diundang, orang-orang ini berkata seperti ini, maaf, saya tidak bisa datang. Pesta loh. Namanya pesta, pasti ada apa? Makan-makan. Hal materi kan? Senang-senang, hura-hura. Nah, orang ini berkata, maaf, kami tidak bisa datang karena kami baru beli sapi. Kami mau pergi keluar untuk mencoba dia. Nah, waktu itu kan belum ada mobil, jadi mau inren dulu ini sapi, ini lembu. Kalau sekarang kan banyak mobil nama-nama hewan ya, kijang. Ya, dulu ada lagi kuda. Ada merek-merek tertentu, kuda, panther, itu nama-nama hewan semua kan? Nah, jadi rupanya ini baru tidak bisa datang dalam undangan. Kenapa? Ada mau inren dulu sapi. Kalau kita tidak. Nah, ini banyak yang sudah terjadi. Ketika diberi sapi, bukan sapi tentu kan? Karena sekarang so beda. Sekarang ada rusa, ada kijang, ada panther, ada kuda, pokoknya zebra, pokoknya nama-nama ini inren. Jadi tidak, waktu belum punya ini nama-nama hewan ini,
rajinnya berdoa, rajinnya ke pelayan. Luar biasa. Hanya Tuhanlah kekasih jiwaku, lagu kesukaannya yang irama dandut itu. Tapi begitu ini, jauhnya Bain Rayen. Nah, mari saudara kita renungkan. Ini sudah terjadi. Akhirnya berpusat kepada yang lain. Ada lagi berkata, maaf, kami tidak bisa datang karena kami baru kawin. Ini terbalik. Biasanya kalau orang kawin, pede sekali dia bawa DP pasangan supaya orang tahu siapa kita pe pasangan. Ya kan? Nah, paling sedang diundang pergi pesta. Nah, ini tidak. Kami tidak bisa datang karena kami baru kawin. Apa maksudnya? Ya, orang-orang yang dulunya luar biasa kegiatan imannya, pelayanannya sebelum berumah tangga. Tetapi sesudah berumah tangga, semua rupa ban kempes. Makanya perlu kita bersiap, saudara. Kenapa? Yang menikah lagi dua-dua pelayan Tuhan. Begitu menikah, dua-dua rupa ban kempes. Tak berdaya. Kenapa? Ya memang karena kalau sendiri, masih ingat lagu Tempo dulu, betapa enaknya jadi bujangan. Orang-orang sekarang tidak tahu itu lagu. Saya suka dia mau pergi, saya suka dia mau pulang. Tapi karena sudah berumah tangga, ya jelas ada tanggung jawab yang tidak bisa dilepaskan, harus dikerjakan. Belum lagi tidak ada yang jaga anak. Belum lagi tidak ada yang jaga rumah, bayangkan rumah juga. Ya, beberapa kali kami harus pergumulan karena harus kosongkan rumah dan pergi ke ibadah. Jadi tinggal order, Tuhan tolong kirim malaikat jaga. Jangan salah berdoa, Tuhan tolong jaga kita pe rumah. Saudara pulang pancuri masuk, karena Tuhan bukan tukang jaga rumah. Ya, minta pelayanan malaikat yang menjaga. Nah, saudara, ini semua jebakan-jebakan. Kenapa itu seringkali kita bisa terjebak? Oleh karena prosesnya alamiah. Dalam arti kata, tidak mungkin kita tinggalkan. Tidak mungkin kita tidak lakukan. Nah, itu sebabnya kita butuh hati yang bijak. Kita butuh berhati-hati. Supaya sekalipun kita dikatakan tadi dikelilingi, ya, buka lagi tadi Ibrani 12. Kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 12 sama-sama. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Lanjut, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, yang memimpin kita dan membawa iman kita ke dalam kesempurnaan. Kalau ada memimpin iman kita dan menuntun kita kepada kesempurnaan iman, berarti iman kita belum sempurna. Dan beberapa contoh soal sudah membuktikan.
Kita mempunyai pemahaman sendiri-sendiri tentang iman dengan mengabaikan hal yang hakiki, bahwa itu adalah ketaatan. Kalau iman itu belum sempurna, bagaimana kondisinya? Mari, 2 Timotius 1. 2 Timotius 1. Ayat 1. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, untuk memberitakan Injil tentang hidup dalam Kristus. Ganti. Aku mengucap syukur kepada Allah yang, tangkap ya baik-baik kalimat ini, yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Lanjut. Sampai sini dulu. Ini suratan Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Dan di dalam ia menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran sebelum memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk pelayanan kepada Timotius. Dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Kalau ada hati nurani yang murni, berarti ada hati nurani yang tidak murni. Tapi Paulus berkata, aku melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Jadi kalau kita menangkap perkataan Paulus, kita tahu bahwa Paulus dan silsilahnya ke atas, atau Paulus adalah keturunan dari orang-orang yang memiliki hati nurani yang murni. Masih ingat firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh Ibu Pendeta Lea? Iman dan hati nurani. Masih ingat ayat yang kita baca dalam Alkitab yang berkata, orang yang menolak hati nuraninya, maka kandaslah iman mereka. Saudara tangkap kekuatan hati nurani ini. Sangat menolong iman itu bertumbuh. Apalagi kita sebagai orang percaya yang sudah terima Yesus, lebih lagi sudah dibaptis Roh Kudus, dan Roh Allah tinggal di dalam diri kita, maka hati nurani itu seharusnya mutlak murni dan selalu bekerja mengingatkan kita kepada firman. Orang yang menolak hati nuraninya, karam atau kandaslah iman mereka. Oke, itu keberadaan Paulus di dalam melayani. Tidak ada motivasi lain, tidak ada hal lain selain hati nurani yang murni, yang dapat kita katakan pribadi yang sangat berpusat kepada Kristus. Dengan hati nurani yang murni. Baik, sekarang apa nasihat daripada Paulus ini? Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Ayat 4.
baca. 2, 3. Iya. Ini kerinduan Paulus untuk melihat kembali Timotius. Dan rupanya Timotius pernah curhat sampai bercucuran air mata. Dan apa kata Rasul Paulus terhadap pribadi Timotius ini? Saya baca ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Tangkap ini kalimat, iman yang tulus ikhlas. Berarti ada iman yang tidak tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Timotius juga punya silsilah yang baik tentang iman. Omanya punya iman yang tulus ikhlas. Ibunya memiliki itu dan dia memiliki itu. 6 sama-sama. Karena itu, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pribadi-pribadi yang seperti ini tidak akan tercemar daripada segala pengaruh-pengaruh duniawi. Olehnya saudara, kita perlu menyadari di dalam kita menjalani hidup kita di penghujung akhir zaman ini sebagai orang percaya, kita perlu memiliki hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas. Bukan iman yang hanya dipakai untuk menghadirkan hal-hal materi, tapi iman yang dengan tulus mau melakukan ketaatan atas segala apa yang Tuhan telah tetapkan untuk menjadi bahagian kita untuk kita lakukan. Kita tidak melawan Tuhan. Kita tidak memberontak kepada kehendak Tuhan. Sekalipun kehendaknya mungkin kita anggap tidak sesuai dengan kehendak kita, sehingga kehendak kita tidak pernah tercapai. Kenapa ini diperlukan? Sebab ini yang akan memperkuat benteng kita di alam roh. Karena tidak ada perlawanan kepada Tuhan selain hanya berpusat kepadanya, mengandalkan Dia. Dan kita tidak akan dipengaruhi dengan kita tidak akan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh duniawi, karena pengaruh duniawi semakin kuat akhir zaman ini. Ini yang akan memprotek kita. Ketaatan kita tidak akan mencemari perlindungan dan pembentengan proteksi daripada Tuhan. Sehingga sekalipun kita hidup di penghujung akhir zaman, dalam kondisi yang rawan dalam segala hal, tapi kita tetap terpelihara, kita tetap terlindungi. Ketaatan itu akan memperkokoh proteksi Tuhan. Tetapi apabila perlawanan yang kita lakukan kepada Tuhan, maka itu akan membuat proteksi itu menjadi lemah. Bukan Tuhan yang lemah, tapi kita yang merusak proteksi itu. Tuhan adalah maha kuasa.
Tapi kita yang merusaknya. Kita yang membocorkannya. Kita yang merobeknya. Saudara, kita tidak bisa anggap remeh akan ini. Sebab kalau kita sudah terbiasa dengan memiliki iman hanya sekedar supaya semua kehendak kita Tuhan kabulkan, Tuhan setujui, Tuhan lakukan, tanpa mau memahami kehendaknya Tuhan atas diri kita, ini bahaya. Ketika saat-saatnya tiba tanpa kita ketahui kapan, ketika awal pemerintahan antikris, orang-orang seperti ini dengan mudah dirobohkan oleh karena pemerintahan antikris akan diawali dengan kemakmuran materi. Nanti lewat itu barulah sengsara besar, dan banyak orang terjebak di dalamnya. Kenapa? Sudah terbiasa dengan iman untuk memperbaiki nasib di dunia. Bukan itu, saudara. Iman adalah ketaatan. Iman adalah ketaatan. Kalau saudara pandai berbahasa dan dapat membaca tulisan Mandarin, saudara akan menemukan bahwa iman dan ketaatan tidak dapat dipisahkan karena hurufnya ada di situ. Nah, baru 3 hari kita jalani. Sudah ada pelanggaran kita lakukan? Atau puji Tuhan, dalam 3 hari ini kita tetap taat. Masih ada hari esok, masih ada hari lusa, dan seterusnya. Mari kita berpusat kepada Kristus. Tuhan bukan berarti menginginkan saudara melepaskan segala tanggung jawab di dunia. Tetapi sambil kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah jadikan tanggung jawab bagi kita untuk berkat-berkat tersalur di situ, maka kita juga hidup di dalam ketaatan kepadanya dan berpusat kepadanya. Saudara akan menjadi pribadi yang tidak akan tergoyahkan. Akan tetapi kalau tidak, sedikit hal sudah akan mengganggu iman kita. Masih ingat apa yang selalu disampaikan? Sekecil apapun realita hidup itu punya kemampuan menggoyahkan iman. Tetapi kalau kita taat kepada Tuhan dan berpusat kepadanya, serangan tetap datang, tetapi pertahanan benteng itu menjadi kuat. Bukan karena kita yang kuat, kata Paulus, segala perkara aku dapat menanggungnya bukan karena aku kuat, tetapi karena Tuhan Yesus yang menguatkan aku. Banyak hal sepanjang 2015 mungkin ada hal yang mengecewakan kita, ada hal yang menyakiti kita, ada hal yang menyinggung kita, dan lain sebagainya. Dan begitu mudahnya kita terbawa dengan segala situasi kondisi. Saya kasih contoh sebelum akhiri dan berdoa. Dulu di dalam warta jemaat kita tempo dulu, itu setiap bulan, setiap minggu ada kolom tentu ucapan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang 1 minggu itu. Ya, ini hari ada warta jemaat? Tidak ada. Oh bagus.
Berarti mereka tidak buat. Jadi luput orang yang ulang tahun ya. Siapa yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini? Siapa yang ulang tahun 1 minggu ini? Selain ibu kita ulang tahun ini hari. Siapa lagi yang 1 minggu ini? Ya, puji Tuhan. Nah, kembali dulu peristiwa itu. Jadi pada suatu saat di warta jemaat yang ada kolom selamat ulang tahun itu, ada nama seseorang yang tidak tercantum di situ. Oh, ini sudah lama sekali. Soal marhum itu nama. Ada salah seorang yang berulang tahun yang tidak tercatat di situ. Jadi luput. Oh, jadi masalah. Kenapa? Ya jelas, apalagi jemaatnya sudah lama itu orang. Lumrah. Masa yang lain dikasih salam ulang tahun kita tidak? Ya kan? Ya. Nah, tapi itu menjadi pembelajaran. Karena nama-nama itu ada tergantung storan data yang ada di database. Nah, rupanya di data itu tidak ada. Tapi itu kemudian menolong kami untuk memperbaiki atau membaharui pendataan, atau kalau istilah sekarang pengkinian data. Ya, jadi kami perbaharui lagi dengan data-data yang baru. Dengan demikian, maka perlu data yang baru, maka semua dibagikan formulir untuk mengisi. Pembagian formulir untuk mengisi ini juga jadi hal. Nah, ini kita maklumi kenapa jadi hal, karena banyak juga orang yang tidak memahami apa itu gereja sebagai organisme, apa itu gereja sebagai organisasi yang tidak luput daripada apa yang namanya administrasi. Orang ini, nah ini pengaruh-pengaruh yang bisa terjadi. Masa kita sudah belasan tahun, puluhan tahun bekerja di situ, kita mesti mendaftar lagi? Padahal apa susahnya mendaftar? Tinggal isi itu kolom-kolom yang tersedia. Sudah, kalau orang tidak anggap kita jadi anggota, kita tidak mau. Nah, akhirnya sampai sekarang tidak pernah lagi kebaktian di sini. Gara-gara hanya selembar. Coba bayangkan, saudara. Terus, oke. Puji Tuhan, ada data baru. Setelah dikerjakan sekian lama, ada data baru, maka pinjam dulu. Ini ada warta jemaat yang lalu ya. Nah, puji Tuhan, maka muncullah kembali ucapan selamat ulang tahun bagi saudara sepanjang minggu ini. Si A, si B, si C, si D. Saudara tahu? Jadi lumrah secara manusia, kalau orang ulang tahun sudah jadi anggota jemaat, kok tidak ada di daftar? Kan tidak bagus. Itu kesalahan. Kemudian bulan Desember tiba, minggu pertama, tanggal berapa itu minggu pertama? Tanggal 1 Desember, hari Minggu pertama di bulan Desember. Di situ ada ucapan selamat hari ulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Karena tanggal 7 muncul lagi daftar baru. Saudara tahu, semua punya nama yang berulang tahun ada, tapi DP Gembala di situ tidak ada. Saudara bisa bayangkan? Nanti saudara pulang, saudara bisa periksa ulang. Semua orang punya nama yang berulang tahun dari tanggal 1 ke atas sampai tanggal 6 ada, kecuali gembalanya. Bayangkan saudara, ratusan, hampir 700 jamaat. Bayangkan itu mereka yang punya, rupanya saya tidak terdaftar. Tidak terdaftar sebagai jamaat GPPS Palu. Terus saudara mau bikin apa?
Dan saya berpikir ini orang di kantor ini heran ya. Dia bisa ingat orang lain punya. Nah, terus kita mau persoalkan, kita mau itu merusak hati, merusak pikiran, merusak perasaan. Tidak perlu. Kenapa? Walaupun itu kesalahan, tapi tidak boleh merusak rohani kita, tidak boleh merusak perasaan kita, tidak boleh merusak pikiran kita. Jadi hanya sadar, bukan main. Cuma itu yang keluar, bukan main. Luar biasa. Ini contoh peristiwa. Tetapi kalau kita tidak berpusat kepada Kristus, sedikit saja hal itu sudah bisa jadi bahkan dipersoalkan, mengganggu pikiran, mengganggu perasaan, mengganggu hati dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berpusat kepada Kristus, kita tidak akan terpengaruh dengan hal-hal itu, kita tidak akan tercemar. Protek dari Tuhan itu akan memprotek kita, sehingga serangan-serangan kuasa si jahat untuk menerobos masuk di unsur jiwani kita itu tidak mempan, tidak akan dapat menerobos. Kenapa saudara? Bukan karena kita kuat, bukan karena kita, tapi perlindungan Tuhan kita butuhkan. Dan pertolongan, perlindungan, pembentengan itu semakin kuat jika kita memiliki ketaatan kepada Tuhan. Karena ketaatan akan menolong kita berpusat kepadanya, bukan kepada yang lain.